teman-teman semua. Aldo, saya bisa share screen kan ya? Saya tampilkan slide-nya ya? Bisa, Pak. Silahkan. Oke. Sebentar ya. Sebentar. Oh, nggak mau ya? Dinda, mohon diizinkan Pak Herwan untuk share screen. Iya, baik. Udah dikasih itu ya? Untuk. Oke. Nah, silakan dicoba dulu, Pak. Oke, saya coba lagi ya. Belum bisa kok ya. Sudah, Pak. Masih belum bisa, Dinda. Sudah muncul, Pak. Sudah muncul, Pak, untuk share screen di layar dari penyebab. Oh, udah muncul ya? Kalau sebentar ya. Kalau itu saya coba buka ininya apa? Slide saya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Oke. Terima kasih. Saya punya waktu berapa lama ya, Aldo? Sekitar 25 menit ya, Pak. 25 menit ya, oke. Terima kasih. Jadi, waktu saya dihubungi sama Samuel, saya bilang sebenarnya saya bukan orang tambang ya. Background saya kan finance, tapi nggak apa-apa, saya akan berbagi. Karena tujuannya kan berbagi mengenai pengalaman. Nah, mudah-mudahan dalam waktu 25 menit ini saya bisa sharing pengalaman saya, karena topiknya itu kan essential guide for your future career in mining industry gitu ya. Topiknya cukup berat, tapi coba saya breakdown. Waktu saya udah lihat tour yang dikasih ke saya, ada beberapa topik yang kita ingin coba cover. Jadi saya breakdown dalam beberapa agenda point. Jadi yang pertama itu saya akan menggunakan perjalanan karir saya itu sebagai studi kasusnya teman-teman gitu. Jadi teman-teman itu bisa lihat seperti apa sih studi kasus saya, tapi bukan untuk dijadikan contoh. Kalau yang bagus ya mungkin bisa dijadikan contoh, kalau yang enggak ya jangan gitu kan. Terus yang ingin di cover juga challenges ahead di mining industry. Nanti saya akan coba ngomong sedikit mengenai tantangan-tantangan industri. Tapi karena topiknya juga berat, saya nggak akan terlalu banyak ngomong di sana karena kita akan lebih banyak ngomongin tentang karir. Nah, saya akan ngomong di permulaan karir saya seperti apa, kemudian apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan itu, dan apa sih yang menurut saya penting gitu, building network dan creating impact gitu. Nah, di slide ini salah satu quotes yang saya suka nih, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Jadi nanti kalian semua teman-teman juga akan memulai perjalanan itu setelah udah selesai di bangku kuliah, ya pasti akan melakukan perjalanan seperti itu. Seperti tadi saya bilang, saya akan menggunakan karir saya itu untuk case study-nya teman-teman. Nah, saya coba mengcompact 25 tahun pelajaran yang saya dapat itu dalam 25 menit. Ya, cukup singkat tapi mudah-mudahan bermanfaat. Tadi udah dibacakan sedikit untuk CV saya. Jadi saya mau melengkapi aja sebagai perkenalan. Saya Mohon maaf, Pak. udah bisa dengar sekarang? Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi saya punya 25 tahun total pengalaman keuangan, corporate finance, business development, sama strategi. Nah, memang sekarang passion saya itu membantu perusahaan-perusahaan gimana supaya mereka bisa
grow sustainably. Jadi sharing knowledge dengan pengalaman saya. Saya udah nggak kerja full time sekarang. Jadi waktu tahun 2020 karena juga COVID, kerjaan full time saya yang terakhir sampai dengan Agustus tahun lalu. Waktu itu saya menjadi managing director di sebuah perusahaan konsultan strategi yang berkantor pusat di Bangkok, namanya AWR Lloyd. Mereka fokusnya di energy and mining sector juga. Banyakkan di strategy consulting sama M&A advisory. Nah, sebelum itu tadi seperti yang Aldo baca, saya 14 tahun itu jadi CFO di Rio Tinto Indonesia. Rio Tinto Indonesia itu satu country office sebenarnya yang responsible untuk semua proyek Rio Tinto yang ada di Indonesia. Nah, waktu saya baru join, waktu itu proyeknya lumayan banyak. Saya join di Rio Tinto itu tahun 2005 ya. Tapi karena proses divestasi kantor ini udah ditutup. Jadi sebenarnya Rio Tinto Indonesia itu udah nggak ada di Indonesia. Mereka udah exit dari Indonesia pada akhir tahun 2018 setelah proses divestasi asetnya Grasberg itu selesai. Nah, karena ada di pertanyaan yang dikirim ke saya itu, teman-teman menanyakan magang di Rio Tinto kayak gimana ya? Unfortunately di Indonesia udah nggak ada kalau magang, opportunity magang di Rio Tinto. Belum itu saya 10 tahun di PwC. PwC itu karena teman-teman dari sekolah tambang, ini Big Four accounting firm ya. Waktu itu saya dapat assignment juga selama 1,5 tahun di kantor Amsterdam di tahun 2001 sampai pertengahan 2002. Dan nanti saya akan go through tahap-tahap karir saya. Jadi bisa dilihat nanti perjalanannya seperti apa. Kalau untuk pendidikan, saya dari Tarumanegara, kuliahnya dulu di jurusan akuntansi, jurusan yang tidak dipilih oleh teman-teman pastinya, dan juga saya ngambil MBA di Edinburgh Business School, itu lewat program distance learning. Nah, saya membagi perjalanan saya itu dalam 3 fase ya. Fase pertama ini full time professional timeline-nya saya mulai itu 95. Sebagai auditor waktu itu di Coopers & Lybrand. Itu dulunya masih pecahan antara Pricewaterhouse sama Coopers & Lybrand. 98 mereka gabung jadi satu firm. Nah, tahun 2001-2002 saya ditempatkan di PwC Amsterdam. Itu jadi pengalaman yang sangat berharga buat saya. Nah, selama di PwC itu tugas saya selain audit, saya juga bantu M&A. Jadi kalau misalnya ada deal, saya selalu bantu tim untuk transaction service melakukan review. Karena memang sejak tahun kedua saya di PwC itu, industri specialization saya itu tambang. Jadi semua klien saya dari tahun 96 sampai dengan 2005 yang terakhir itu semuanya, kecuali pada saat saya di Belanda selama 1,5 tahun. Karena di Belanda itu nggak ada tambang ya. Jadi di sana saya kerjanya industri yang lain-lain gitu. Nah, waktu 2005, waktu itu saya baru berkeluarga, baru punya bayi, dan waktu itu sebenarnya udah dekat dengan era akhirnya mining boom, tapi waktu itu kan kita belum tahu ya bahwa mining boom itu akan berakhir. Jadi itu lagi di puncaknya. Jadi saya merasa yang terjadi pada saat itu, terutama di sektor kayak batu bara gitu ya. Mungkin nanti Bu Retno bisa cerita lebih banyak pengalamannya di sektor batu bara. Nah, karena itu waktu saya dapat tawaran di Rio Tinto, nggak berpikir panjang, saya ambil tawarannya untuk jadi CFO. Waktu itu umur saya masih 32 tahun lah, waktu itu saya pindah ke sana gitu ya. Nah, di Rio Tinto pas saya masuk, saya pikir mungkin itu jadi perusahaan yang saya akan pensiun gitu ya di sana, karena saya udah berkarir di situ hampir 12 tahun sampai pertama kali pemerintah itu memulai proses pertama meeting untuk divestasi. Sebelumnya saya pikir kalau itu tidak terjadi, mungkin sampai dengan pensiun saya akan stay di Rio Tinto. Kenapa? Karena di Rio Tinto itu saya melihat mereka punya governance yang bagus, code of conduct yang bagus. Jadi saya tidak pernah diminta untuk melakukan hal yang tidak sesuai lah dengan etika gitu. Makanya saya berkarir lama di situ. Nah, setelah Rio Tinto udah tutup di Indonesia, pada saat asetnya itu diambil oleh Freeport, tidak ada perjanjian untuk transfer karyawan ke Freeport itu. Jadi on behalf of tim saya negosiasi sama Freeport, saya bawa tim saya ke sana, tapi saya cuma dikontrak 6 bulan untuk transisi.
tim saya masih ada di sana di Freeport, mereka masih bantu Freeport karena memang aset maupun PT-nya itu diambil oleh Freeport Indonesia dan sekarang udah di bawahnya MindID ya atau Inalum gitu. Nah, saya keluar dari Freeport itu tahun 2019 pertengahan, kemudian saya join AWR Lloyd. Sebelumnya 6 bulan pertama saya sempat jadi advisor yang mereka, kemudian jadi managing director. Setelah 1 tahun di sana, saya memutuskan resign dari sana karena memang udah situasi COVID agak susah gitu untuk bisnis development perusahaan consulting. Saya dapat beberapa tawaran untuk melanjutkan karir jadi full time profesional, tapi akhirnya saya tolak setelah saya pikir matang-matang. Jadi saya melanjutkan karir saya yang lain, which is itu di phase 2. Teman-teman bisa lihat sebenarnya di 2013 role yang lain nih di luar Rio Tinto. Waktu itu saya mulai jadi audit committee di perusahaan-perusahaan TBK. Nah, waktu itu karena salah satu alasannya karena bisnis Rio Tinto yang tadinya punya eksplorasi, punya project nikel, itu akhirnya divestasi sampai hanya punya Grasberg joint venture. Jadi saya bilang sama bos saya, kalau misalnya hanya itu aja, karir saya nggak akan berkembang gitu. Maksudnya saya nggak bisa punya challenge gitu ya. Jadi saya minta izin untuk melakukan tugas atau penunjukan di luar yang tidak bertentangan dengan role saya di Rio Tinto. Jadi saya join audit committee di berbagai tempat. Nah, itu perjalanan karirnya udah dimulai dari 2013. Jadi waktu saya selesai di Rio Tinto atau di Freeport, saya udah punya portfolio beberapa company di mana saya jadi audit committee. Nah, karena itu pilihannya jadi melanjutkan ini atau balik jadi CFO. Kalau saya balik jadi CFO, saya harus melepas semua yang saya udah build yang di fase kedua ini. Jadi akhirnya saya pikir saya give up full time role saya untuk lanjutin jadi independent professional. Nah, selain role independent professional itu tadi, saya juga banyak melakukan kegiatan voluntary roles gitu. Nanti saya akan jelaskan kenapa gitu ya. Pertama saya bantu IAI karena kan ini organisasi profesi saya sebagai akuntan, jadi itu part of my give back to my profession gitu. CMA Australia juga sama di accounting, kemudian PRMIA itu Professional Risk Manager International Association, dan ini CPA Australia Certified Practicing Accountants ya. Jadi ini semua hubungannya dengan apa? Profesi saya lah. Saya juga terakhir 2019 jadi wakil sekjen untuk CFO Club Indonesia. Nah, kalau yang di bawah ini adalah role saya untuk community. Jadi saya berpikir selain give back ke profesi, saya juga ingin melakukan sesuatu untuk community. Jadi saya ikut beberapa yayasan sampai dengan saat ini. Yang masih ada adalah 3 nih. Benihbaik.com ini yayasan punya Pak Andi Noya, hostnya Kick Andy. Terus baru-baru ini saya join for Humanity, adalah international NGO. Nah, kalau ngomong soal challenges tadi ya, yang di agenda yang kedua ini, sebenarnya ini saya ambil dari